Pertama, kita masuk dulu pokok pembahasan untuk hari ini. Itu ada bilangan dan angka. Terus kemudian ada jenis-jenis dari bilangan. Pertama, kita lihat dulu bilangan. Jadi bilangan itu asal katanya dari bilang atau mengatakan. Bilang atau mengatakan. Jadi bilangan itu artinya ditambahkan jadi sesuatu kan. Sesuatu untuk mengatakan atau sesuatu untuk membilang. Jadi itu namanya bilangan. Jadi menurut matematika, bilangan itu adalah sesuatu untuk menyatakan jumlah atau banyak dari suatu benda. Jadi kalau misalnya ada bilangan 30, berarti biasanya itu jumlahnya ada 30. Ada bilangan 5, berarti jumlahnya 5. Lalu kemudian ada bilangan, ada angka. Angka dan bilangan itu beda. Kalau angka itu lambangnya. Jadi bilangan itu banyaknya. Angka itu lambangnya. Jadi yang kita sebut atau suaranya itu deh bilangan. Misalnya 5 itu bilangan. Sedangkan simbolnya atau angkanya yang mirip huruf S itu. Terus kemudian ada 8 itu bilangan. Angkanya yang ada dua bulatan ditumpuk itu. Nah kayak gitu. Itu namanya angka. Jadi angka itu ya bentuknya sama dengan bilangan. Kenapa bentuknya sama? Ya karena angka itu lambang dari bilangan. Jadi angka itu yang ada 10 itu. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu namanya angka. 20 itu bilangan. Angkanya 2 dan 0. Jadi perbedaan dari angka dan bilangan itu jelas. Kalau bilangan itu banyaknya atau jumlahnya. Angka itu lambangnya atau simbolnya. Jadi kalau ada 302 seperti ini angka 302 Nah, dibaca angka 302. Itu kalau angka maka dibaca 302. Kalau bilangan tidak dibaca begitu. Bilangan itu harus dibaca 302. Jadi ini nggak boleh dibaca 302, harus dibaca 302. Kalau kalian baca 302 itu berarti kalian membaca angka. Jadi nanti jadi guru nggak boleh mengatakan 24 ditambah 37. Itu berarti menjumlahkan angka, bukan menjumlahkan bilangan. Kalau menjumlahkan bilangan harus disebut 24 ditambah dengan 37. Jadi sebenarnya kalau Anda nanti ngajarnya benar, itu tidak perlu ngajarin lagi mana puluhan, mana satuan, mana ratusan, mana ribuan. Karena ketika menyebut 24, maka anak-anak sudah terbiasa. Berarti itu ada dua yang puluhan, empat yang satuan. Tapi karena guru itu sering menyebutnya begitu, 4 kali 4, 16 benar. Nah, 5 kali 5, 25. Itu salah. 5 kali 5 bukan 25. 5 kali 5, 25. Jadi saya minta teman-teman untuk nanti jadi guru yang benar nyebut bilangannya. 302 itu angka, 302 itu angka, kosong itu enggak ada ya. 302 itu angka, sedangkan bilangannya adalah 302. Makanya penulisan bilangan itu menggunakan puluhan, ratusan gitu. Lalu ada namanya nomor. Nomor itu urutan dari sesuatu, itu namanya nomor. Jadi kalau urutan dari ini ya berarti nomor 5 ya berarti urutan kelima. Kalau nomor 2 berarti urutan 2. Nomor 301 berarti urutan 301. Jadi yang namanya nomor itu adalah urutan. Nomor itu adalah urutan. Terus pasti nanti ada yang nanya, nomor HP gimana, Pak? Kalau nomor HP kita lihat dulu. Nomor HP itu bilangan apa angka? Ya, kalau dia bilangan ya sudah sebut seperti menyebut bilangan 302. Kalau angka 302. Ini misalnya nomor HP saya.
500 saya kan 3 ini. Kan ada orang menyebutnya 81.274.906. Pasti tidak ada begitu. Karena ini bukan bilangan. Maka yang benar menyebutnya 081.270.394906. Kalau ada yang menyebut 081270394906 itu juga salah. Bukan salah nomornya, tapi salah kalau Anda jadi gurunya. Karena sudah jadi guru nanti ini nyebutnya yang benar. Ini bukan kosong tapi ini 0. 0812770394906. Kira-kira paham semua? Kalau paham coba acungkan tangan. Itu kan ada, kalau di Zoom itu kan ada acungkan tangan itu. Ya, nanti. Oke, kita lanjut berikutnya. Yan, sebentar ya. Anak sopun dah. Baik, kita lanjut. Nanti ada jenis-jenis bilangan. Ada jenis-jenis bilangan. Jenis-jenis bilangan itu ada 1 sampai 10 ini yang umum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ini akan saya jadikan tugas. Apa itu bilangan asli? Pengertiannya apa? Terus kemudian contohnya berapa? Itu saya akan jadikan tugas. Nanti tugas ini dikumpul lewat WA aja melalui Word. Jadi saya mintanya soft file aja. Dikumpul maksimal hari Jumat. Ini hari Rabu berarti saya kasih waktu 1 hari. Tidak per orang tapi per kelompok. Jadi satu kelompok. Semuanya mengerjakan. Bukan kelompok satu bilangan asli, kelompok dua bilangan cacah, kelompok tiga bilangan nol, bukan. Tapi semuanya mengerjakan yang sama. Karena saya ingin semuanya ngerti. Nah, nanti dibagi 10 kelompok. Absen 1 sampai 5 misalnya. Kelompok 1, 6 sampai 10, kelompok 2 dan lain-lain. Silakan Siti Marwiyah nanti dibagi kelompoknya. Atau kalau Siti Marwiyahnya nggak hadir, mungkin dikasih tahu sama yang lain. Oh, Siti Marwiyah hadir nih. Hadir ya Siti? Baik, Pak. Ya. Hadir, Pak. Oke, jadi paham ya pembagian kelompoknya. Paham, Pak. Ya. Baik, lanjut lagi. Ini bilangan, jenis bilangan. Nanti ada bilangan asli ini yang sering kita pakai. Namanya juga bilangan asli. Tadi pengertian bilangan itu sesuatu yang digunakan untuk mengetahui jumlah atau sesuatu yang digunakan untuk menghitung atau untuk memberitahu banyaknya. Jadi bilangan asli itu bilangan yang dipakai untuk menghitung. Karena menghitung itu mulainya dari 1, maka bilangan asli itu mulai dari 1. Tidak ada menghitung itu dari 0. Kan kalau baris-baris berhitung mulai 1, 2, itu nggak pernah itu. Walaupun ada mungkin Dani itu ya. Kalau Gani ya, berhitung mulai 0, 5 misalnya gitu. Nggak ada ya, karena bilangan asli. Kemudian nanti ini silahkan buat. Ini nanti ada bilangan bulat. Anda tahu bulat itu apa? Itu seolah saya jelaskan. Dan nah, ini yang mau saya buka sekarang. Jenis bilangan asli. Nanti ada bilangan ganjil dan ada bilangan genap serta ada prima dan komposit. Ini berpasangan, lawan dari ganjil genap, lawan dari prima komposit. Kita lihat dulu yang ganjil dan genap. Nah, selama ini orang mengatakan bilangan ganjil itu bilangan yang tidak habis dibagi 2. Terus bilangan genap itu bilangan yang habis dibagi 2. Ini salah. Misal bilangan genap itu kan 2. 2 dibagi 2 ya 1. Oke, sampai di situ. Tapi 1 itu kan ganjil. 1 bagi 2 masa nggak ada?
Ya 1/2 bisa. Kata siapa nggak bisa? Kan setengah. 1/2 setengah. Nah, yang selama ini terjadi kan begitu. 1/2 dianggap nggak bisa untuk kelas rendah. Tapi ketika nanti ketemu bilangan pecahan jadi bisa. Ada 0,5. Jadi matematik seakan-akan tidak konsisten. Karena di kelas rendah, di SD kelas 1 dan kelas 2, 1 itu nggak bisa dibagi 2. Giliran kelas 3, 1/2 itu setengah. 5/2, 2,5. Kan itu namanya tidak konsisten. Jadi ini bukan pengertiannya. Pengertian yang sebenarnya adalah bilangan genap itu bilangan yang berpasangan. 2 itu artinya kan sepasang. 4 itu ada 2 pasang. Nah, udah jelas. Nanti 2 itu saya ulang lagi di sini. Jadi orang kan mengatakan bilangan ganjil dan bilangan genap itu pengertiannya dulu ganjil itu tidak habis dibagi 2. Terus bilangan genap itu bilangan yang habis dibagi 2. Ini belum saya rekam dulu. Oh, ya. Oh, udah direkam. Jadi itu habis dibagi 2. Sehingga kemudian ada tidak konsistensi waktu kelas 1 dan kelas 2 dan ketika sudah masuk kelas 3. Karena di kelas 1 diajarin sama gurunya, 2 habis dibagi 2, 4 habis dibagi 2. Tapi 5 dibagi 2 tidak bisa. Giliran kelas 3, 5 bagi 2, 2,5. 7 bagi 2, 3,5. Jadi tidak ada konsistensi. Maka sebenarnya bilangan genap itu bukan bilangan yang habis dibagi 2, tapi bilangan berpasangan. Genap itu kan artinya sebenarnya lengkap. Ganjil itu ada yang nggak lengkap. Maksudnya makanya dalam kehidupan sehari-hari suka bilang begini. eh, ini semuanya sudah lengkap, oh sudah genap. Ataupun tiba-tiba ada ngerasa yang ada yang ganjil. Berarti ada yang kurang, ada yang tidak pas. Maka bilangan genap itu bilangan yang berpasangan. 2 itu artinya sepasang, 4 itu artinya 2 pasang. Nah, ganjil itu bilangan yang tidak berpasangan. 1 itu tidak punya pasangan. 3 itu ada 2 sepasang dan ada yang satu tidak sepasang. 5 itu 2 pasangannya, 1 tidak. Nah, kayak gitu. Jadi mulai sekarang tolong diganti pengertiannya. Jadi ngajarin ke anak SD itu yang benar. Kalau konsep matematikanya benar, nanti kedepannya juga mereka akan benar. Dan sekarang ini bilangan komposit dan bilangan prima. Ada yang mengatakan bilangan prima itu bilangan yang hanya bisa habis dibagi oleh satu dan dirinya sendiri. Nah ini pengertiannya yang salah juga. Tidak boleh pengertian begini. Lagi-lagi kalau pengertiannya habis dibagi atau hanya bisa dibagi angka 1. Nah, terus nanti kalau ada 3 itu kan bilangan prima. 3 dibagi 2 kan bisa. 1,5. Kenyataannya begitu. Dan bilangan komposit itu sebenarnya adalah bilangan lawannya bilangan prima. Makanya bilangan komposit itu bilangan yang dapat tersusun dari bilangan yang lain. Misalnya 6 itu bisa dari 2 kali 3 atau 3 kali 2. Begitu juga 16. Itu bisa 2 kali 8 atau 8 kali 2 dan bisa 4 kali 4. Sementara bilangan prima itu bilangan yang tidak dapat disusun dari bilangan yang lain. Dia prima. Prima itu artinya mandiri, sendiri. Nah, makanya kemudian hanya 2 misalnya, hanya dari 1 kali 2 atau 2 kali 1. Kemudian 7 itu hanya 1 kali 7 dan 1 kali 7 dan 7 kali 1. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah bilangan prima dan komposit.